Shalom saudara, mari kita akan mulai prayer, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas sepanjang hari ini Tuhan telah mempertemukan kami di dalam ibadah prayer meskipun online. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Diam-Mu pimpin langkahku setiap waktu dan berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku, karena Engkau besertaku. Sekarang ku berjalan, kami tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Ku tahu Tuhan, pimpin-Mu dan berjalan denganku. Haleluya. Karena Engkau besertaku. Sekarang ku berjalan, kami perlu Tuhan. Ku tahu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, haleluya. Katakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku. Haleluya, mari sembah Dia. Oh, haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan, memimpin jalan kami, karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami, oh haleluya, Engkau yang menemukan setiap kami. Sembah Dia. Haleluya.
Haleluya. Mari kita bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Oh, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Katakan, kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasihmu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Dalam hidupku, sebab rancang indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih setia di dalam setiap kami. Kami bersyukur. Tuhan, Sebelumnya apa kabar? Sehat, kuat, makmur. Itu adalah ini. Kita baca 1, 2, 3. Mencari kerajaan Allah sama dengan menjadi tenang. Katakan menjadi tenang. Kita buka ayatnya dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya itu akan ditambahkan. Tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dikatakan carilah dahulu kerajaan. Ada satu di bagian akhirnya itu adalah ditambahkan. Jangan cari tambahannya. Yang dicari itu adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini adalah kebenaran dari Bapa kita di surga, yaitu adalah kita mencari kerajaan Allah. Kita dibenarkan oleh karena perbuatan Yesus Kristus dalam. Next, apa itu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Next, Lukas pasal 17 ayat yang ke-20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi kita baca bergantian, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahirnya. Ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Apa sih maksudnya? Ada di kamar kamu. Siapa itu kerajaan Allah? Bukan, yaitu kita baca FIH-nya. Pada suatu hari, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, sama-sama, kapankah kerajaan Allah akan datang? Akan dimulai. Akan dimulai. Yesus menjawab, kedatangan kerajaan Allah tidak disertai tanda-tanda yang kelihatan. Tidak disertai tanda-tanda yang kelihatan. Dengan kata lain, ayat 21, kalian tidak dapat mengatakan kerajaan Allah telah dimulai di tempat ini atau di tempat itu, karena kerajaan Allah ada di antara kalian. Ada di antara kalian. Dikatakan kerajaan Allah ada di antara kalian. Siapa itu? Yesus. Di situ ada di tengah-tengah mereka. Sebab kerajaan Allah, kita nggak bisa bilang kerajaan Allah di situ. Oh, kerajaan Allah ada di sana. Oh, no, kerajaan Allah adalah Kristus. Sebab Kristus di dalam kita. Christ in you. Kristus di dalam kita. Katakan Christ in you. Christ in you. Kita nggak bisa bilang, oh kerajaan Allah di sini, oh kerajaan Allah di sana. Enggak, sebab kerajaan Allah ada di antara kalian. Next,
Kerajaan Allah bukan untuk membuat seseorang menjadi apa? PDKT. Tetapi menyembuhkan apa? Setiap luka hati Dalam diri manusia. Bukan untuk membuat panik. Panik berlebih. Apalagi ketika ini kita ibadah di akhir bulan, nggak ada duit. Allah tua itu enggak. Panik. Tapi kerajaan Allah untuk membuat setiap luka hati menjadi baik, mengobati luka hati, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengobati setiap luka hati, mengobati setiap luka masa lalu, mengobati setiap rasa kepahitan, mengobati setiap rasa benci, mengobati setiap rasa dendam. Sebab kerajaan Allah dimulai tanpa tanda lahirnya. Next. Roma 14 ayat 17 versi AYT. Karena kerajaan Allah bukanlah tentang makanan dan melainkan tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Kebenaran, shalom dan sukacita. Gini loh. Minuman. Dari dalam, dari luar masuk ke dalam. Itu adalah minuman. Kita minum masuk ke dalam perut. Oke. Tapi kerajaan Allah bukan kayak suatu hari makanan ini akan dikeluarkan. Jadi dari luar ke dalam keluar lagi. Enggak. Tetapi kerajaan Allah adalah dari dalam keluar, mengalir ke dalam kehidupan. Makanya lagu tadi mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, dia hadir. Hello. Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Damai sejahtera ini memakai kata shalom. Ada 6 arti kata shalom. Itu adalah kemakmuran, ada perlindungan, proteksi, ada sejahtera, mengalir dari dalam keluar kepada kehidupan. Katakan amin. Next. Oke, bentar, kembali ke tadi. Kebenaran, sukacita ini bukan sekedar happy, healing. Orang sekarang bilangnya bukan lagi liburan, mau kemana? Healing, kemana? Ke pantai. Lah, gue kira pantai klinik apa? Tahu healing? Healing itu adalah kesembuhan. Gue kira pantai itu klinik untuk berobat, healing. Tetapi di kalender dibilang adalah tanggal merah libur, bukan healing. Healing ketika kita berada dalam kerajaan Allah, sukacita dan itulah joy, bukan sekedar happy. Kalau happy, kadang happy, kadang enggak. Tetapi kalau joy, tetap di dalam. Terus next, tanpa visi apa? Rakyat binasa. Tetapi berbahagialah orang melihara Taurat. Kalau di bahasa Inggris bukan hanya sekedar
rakyat binasa, tetapi rakyat menjadi liar. Katakan liar. Iya. Tanpa visi, if there is no vision, tanpa visi rakyat menjadi apa? Liar. Tetapi berbagai orang yang memelihara firman Tuhan dan yang merenungkannya, sebab ia akan seperti pohon yang ditanami di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada waktunya dan yang tidak mengalami kekeringan. Yang setuju katakan amin. Next, kesudahan 1 Petrus 4 ayat 7 sama-sama. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Katakan berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Akhir zaman. Makanya Alkitab berkata, kuasailah dirimu supaya kamu bisa tenang, supaya kamu bisa berdoa. Kita keluar dari slide. Pada Filipi 4 ayat 6. Ayat 6. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat selanjutnya, ya, 7. Oke, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita berdoa itu bukan hanya sekedar meminta, tetapi menyerahkan kekuatan. Dikatakan damai sejahtera Allah, shalomnya Allah akan menjaga, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Alkitab mensejajarkan hati dan pikiran. Kenapa? Karena hati kita adalah pikiran kita. Di atas segala-galanya hati-hatilah dengan apa yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan seluruh hidupmu. Di dalam kehidupan masalah masih ada, tetapi dia berkata, shalomnya Allah akan melampaui segala yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran. Ketika kita bernyanyi tadi, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Amin. Mengikuti Yesus berarti melepas, menyerahkan kekhawatiran, melepaskannya demi kemuliaan Allah, menyerahkannya di bawah kaki Tuhan dan berkata, hidupku, ku yakin anugerahmu mampu menjadikanku seorang hamba yang selalu berkenan. Next, ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis,
semua yang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa katanya? Pikirkan semua yang mulia, semua yang adil. Dalam versi bahasa Inggris dikatakan good report. Laporan-laporan yang baik, laporan-laporan yang membahagiakan. Pikirkan, kasih tahu kepada Tuhan. Dikatakan laporan-laporan yang baik. Ketika kita lagi melihat hasil penjualan merosot, ketika kita melihat kesehatan menurun, ketika kita melihat gula darah naik, ketika kita melihat sepertinya badai-badai kehidupan datang, semua yang mulia, semua yang adil, dengan kata lain adalah good report. Katakan apa? Pikirkan semuanya. Versi yang Filipina 4:6 yang FIH. Oke, janganlah khawatir akan apapun, melainkan bawalah segala sesuatu dalam doa dan sampaikanlah kebutuhan saudara kepada Allah dan jangan lupa bersyukur atas jawabannya. Janganlah khawatir akan suatu apapun. Apa itu suatu apapun? Ketika kita mungkin khawatir akan masa depan, itu masuk suatu apapun. Ketika kita lagi bingung tentang keuangan, itu juga suatu apapun. Ketika kita lagi bingung memilih sekolah yang terbaik, itu juga suatu apapun. Dia katakan apa? Sampaikanlah kebutuhanmu kepada Allah. Dan jangan lupa bersyukur atas jawabannya. Karena Dia yang menjadi jawaban, hanya Kau yang menjadi jawaban. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Bersama tadi. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah. Batangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Ku cinta. Di dalam itu situasi protes saja tuh. Ketika mereka murid-murid berada dalam badai, Yesus tidur dalam buritan. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka percaya? No, mereka berkata apa? Guru kita hampir mati. Guru kita binasa. Termasuk Yesus di dalamnya kan kita. Tetapi Yesus berkata apa? Hai kamu orang yang kurang Dia menghardik angin itu dan berkata, diam, tenanglah. Kadang-kadang kita menjadi sama seperti murid-murid. Kembali ke saya. Seringkali kita mengalami sama seperti murid-murid, tapi 1 Petrus 4:7 yang tadi berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kenapa kita harus supaya kita dapat berdoa? Orang yang depresi, orang yang tidak tenang bisa melontarkan suatu kata-kata yang kurang enak. Coba 1 Petrus 3:10. Sorry, 4:24 saja. 1 Petrus BMK dulu. Janganlah khawatir mengenai apapun. Dalam segala hal berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan, beritahukanlah itu selalu kepada Allah dengan
dengan mengucap terima kasih. Sama seperti apa ya. Next kita baca di 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan yang mau melihat hari-hari baik, ia harus sabar. Menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Siapa yang mau melihat hari-hari baik? Siapa yang mau melihat hari-hari dalam kehidupan baik? Siapa yang mau melihat hari-hari dalam bisnis baik, hari-hari dalam studi baik, hari-hari dalam keuangan kesehatan baik? Ia harus menjaga apa? Lidahnya terhadap yang salah dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang buruk. Pak Agung pernah menyampaikan ini, coba videonya. Kalau kita marah, please jangan melakukan hal yang tidak. Saya sering pelayanan dengan 2 orang pendeta ini. Saya kenal keluarganya dan saya datang ke rumah keluarganya dia. Karena bapaknya itu dia belum kenal Tuhan. Jadi kadang-kadang orang tuanya menasehati dianggap kurang rohani. Satu hari dia diingatkan bapaknya, kalau pelayanan jangan terlalu malam. Supaya papa bisa istirahat dan tidak membuka pintu buat kamu. Nasihat itu baik apa tidak? Baiklah. Kedua anak ini merasa dia habis melayani Tuhan, urapan masih ngebul. Dan dia disalahkan oleh orang tuanya dan dia marah. Bapaknya ikut marah. Sekalipun kamu pendeta, bapakmu ini masih bapakmu ya, tabrak truk mati. Mungkin saudara berpikir gini, saya bisa tangking itu dalam nama Yesus. Efesus pasal 6 ayat 2. Hormati ayahmu dan ibumu. 3 minggu setelah saya dengar kejadian itu, tiba-tiba dia pulang pelayanan naik sepeda motor dua-duanya. Tiba-tiba ada truk dan dua-duanya meninggal seketika. Dan waktu saya melihat, saya janji di hidup saya, Tuhan, saya tidak akan pernah meremehkan orang tua. Saya sering pelayanan dengan 2 orang pendeta. Ini Pastor Yohani, temannya Pak Agung. Dia seperti yang diceritakan, 2 orang pendeta hamba Tuhan. Mereka pulang malam, kenapa melayani? Nggak dugem, nggak ke diskotik. Pas dia pulang, bapaknya mengingatin, lu kalau pulang jangan malam-malam, biar gua bisa tidur. Suatu anak ini merasa dia habis melayani Tuhan, dia berkobar-kobar, tiba-tiba dia disalahkan bapaknya dan dia marah, dan dia bapaknya ini berkata, sekalipun kamu pendeta, saya tetap bapakmu. Tabrak truk mati kamu. 3 minggu setelah kejadian itu, dia naik motor berdua dengan saudaranya, tabrak truk, meninggal. Betul. Kenapa? Ucapan menipu, ucapan kejahatan. Ketika dia melayani, urapan masih ngebul katanya, bapaknya bilang tabrak truk, meninggal. Betul, meninggal loh. Kembali ke 1 Petrus 3 ayat 10 tadi. 1 Petrus 3 ayat 10. Ya. Siapa yang mencintai hidup Dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Siapa yang diuntungkan dari kejadian 2 orang pendeta itu? Aku terlalu yakin orang tua ini juga sedih. Oh iya, namanya bapak, siapa yang gak sedih? Tapi inilah kejadian sudah berlalu. Kalau betul tabrak truk, meninggal dia. Kenapa? Karena Amsal berkata, jaga pikiranmu, jaga hatimu. Dia berkata apa? Lidah, hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Ketika dia berkata buahnya menggemakan apa? Tabrak truk, buahnya pasti tabrak truk. Buahnya digemakannya adalah kematian, maka buahnya adalah kematian.
Kalau buahnya adalah kesehatan, pasti yang dimakan adalah kesehatan, buahnya adalah kesehatan. Ketika hal yang sama, apa yang kamu makan? Apakah firman atau kematian? Next, kita kembali ke slide. Maka ada pun ciri-ciri orang yang tenang. Satu, mempunyai hubungan pribadi dengan Allah. Next, beginilah firman Tuhan. Terkutukkah orang yang mengandalkan, kita baca perjanjian, manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6. Ia akan seperti semak Ini udah kita baca. pada belantara. Ia tidak akan menangani datangnya keadaan baik. Ia akan seperti semak buruk pada belantara. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Stop sampai sini. Ketika dia mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, dia tidak mengandalkan siapa-siapa. Seperti yang kemarin, ada dua orang di dunia ini, kalau nggak harta pasti dia tahta. Ada uang, ada kuasa. Lu punya duit, lu punya kuasa. Tetapi ketika dia mengandalkan Tuhan, dia tahu Bapaknya menolong dia. Katanya, kalau Bapak di dunia saja tidak pernah memberi roti ketika anaknya minta, tidak pernah memberi ular ketika anaknya minta roti, tidak pernah memberi batu ketika anaknya minta ikan, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kapan? 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 Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tangan kemudian yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati. Hati siapa? Hati orang yang mengandalkan manusia. Hati orang yang hidupnya menggunakan kematian. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati yang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Next, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, baca bersama, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan perbuatan. Orang yang mengandalkan manusia, balasannya akan dikecewakan. Dan orang yang mengandalkan tidak akan pernah dikecewakan. Next. 2. Tidak mengeluh terhadap masalah. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga yang tadi, tapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah Shalom, Allah akan yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikirannya dalam Kristus Yesus. Next. Menyerahkan kekhawatiran. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara. Beberapa ayat terakhir. Bilangan Yohanes 20 ayat 19 sampai 21. Menjelang sejak pada hari pertama minggu itu, ketika para murid itu yang tertulis, karena takut terhadap orang Yahudi, datanglah Yesus berkata di tengah-tengah mereka, berkata, Shalom bagi kamu. Next. Setelah berkata demikian, Ia menunjukkan kedua tangannya dan lambungnya kepada mereka, dan ketika murid-murid melihat Tuhan Yesus, mereka bersuka cita. Next. Kemudian Yesus berkata lagi kepada mereka, Shalom bagimu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Next ayat. Dan memberi engkau shalom. Next.
1 Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Next, Efesus 3 ayat 20. Kita baca bersama-sama. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan atau doakan, seperti yang ternyata dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Iya, dia bisa melakukan apa yang lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Masalahnya apa yang kamu doakan dan pikirkan? Iya, dia bisa melakukan. Kalau di FIH, coba baca FIH ya. Segala kemuliaan bagi Allah dengan Kuasanya yang bekerja di dalam kita. Ia dapat melakukan jauh lebih banyak dari banyak hal daripada yang berani kita bayangkan, sama sekali melebihi segala dosa, keinginan, keinginan, pikiran, dan pengharapan. Amin. Dia bisa melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita bayangkan. Oh, masalahnya yang kau pikirkan opo. Kalau kita mikirin tabrak truk mati, ya beneran mati. Kalau kita mikir yang buruk, yang negatif, maka yang negatif terjadi. Hari-hari ini pikiran mengendalikan hidupmu. Katakan amin. Dan aku akan tutup dengan kita mendeklarasikan sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan, berlimpah-limpah. Sekali lagi dengan suara keras, 1, 2, 3. Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan, berlimpah-limpah. Aku tahu kalau kita berkata ini, oh, iblis gemetar loh. Kenapa? Karena iblis gak suka berkat Tuhan terjadi. Setan itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Ketika kita mendeklarasikan firman singa yang sesungguhnya, singa. Mari biar kita semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Begitu Yesus, jadikan ini kesukaan hatimu. Jadikan ini sebagai kekuatan di jiwamu. Jadikan ini sebagai gairah hidupmu. Lepas semua hak untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba-Nya. Dengan selalu mari bawa hidupmu, mari bawa penyembahanmu, karena semua adalah anugerahnya, semua kasih karunia-Nya, semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus sesuka hatiku, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus,
mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan. Oh, mari semuanya Yesus, mengikut Yesus. Oh, jadikan ini sebagai gairahmu, jadikan ini sebagai semangatmu, jadikanku. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami adalah untuk kemuliaan-Mu dan hanya padamu dan hanya karena-Mu. Kami bawa hati kami bawa penyembahan kami. Terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan bahkan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang dan sampai selamanya. Setiap kita yang siap dengan iman kita katakan Amen. God bless you, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.